pagi, Shalom anak-anak sekalian. Pada kesempatan ini kita berjumpa dalam acara sekolah yakni Pondok Kasih. Sebuah kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang baik untuk kita mengingat dan menguatkan tentang peristiwa besar kebangkitan Tuhan. Kalian akan bisa siapkan di rumah masing-masing, yaitu puji syukur. Nanti kalian siapkan untuk lagu pembukaan 530, kemudian lagu untuk antar bacaan dari puji syukur juga 603, dan untuk lagu penutup kalian siapkan halaman 520. Marilah kita awali dengan menyanyikan lagu pembukaan dari puji syukur 530. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini marilah kita awali dengan pengakuan tobat kita atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan di hadapan Tuhan dengan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan para saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami.
Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa indah pada hari ini. Terlebih pada kesempatan ini, Engkau memberikan kami karunia begitu indah sehingga pada saat ini kegiatan kami dapat berjalan. Bimbinglah kami, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya dalam kesempatan ini kami sungguh dapat mendapatkan sebuah curahan rahmat kasih dari sabda yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berkatilah acara ini sehingga dari awal hingga akhir dapat terlaksana dalam keadaan baik. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum kita lanjutkan dengan bacaan Injil, marilah kita siapkan dari puji syukur 603 sebagai lagu antar bacaan. Curahkan rahmat, dari puji syukur 603. Siapkan dari Injil Matius, dari Matius 28 ayat yang ke-1 sampai dengan 10. Kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat
dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Maka lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak sekalian, pada bacaan Matius yang baru saja kita baca bersama, ada 2 ayat penting yang perlu kalian atau kita semua ingat, bahwa ada satu peristiwa besar. Kita bisa lihat pada ayat yang kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ada sebuah peristiwa besar, yaitu gempa di sini yang disampaikan. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Setiap orang, setiap manusia pasti akan mengalami sebuah peristiwa besar dalam kehidupan masing-masing. Contoh yang mungkin kemarin itu juga terjadi beberapa saat, terjadi juga gempa di daerah kita, atau bahkan juga di beberapa daerah lain. Yang terjadi hanya sesaat, tidak lebih dari 4-5 detik saja gempa itu. Tetapi menjadi sebuah cerita, menjadi sebuah keadaan yang orang-orang juga heran. Karena tidak menyangka dan tidak tahu kalau ternyata saat itu memang terjadi gempa sesaat. Ada cerita teman yang saat itu belum, saudara-saudara kita masih belum memasuki bulan Ramadan. Jadi saat itu sempat ada cerita pada saat makan bakso itu ada sebuah piring mangkok bakso yang sudah selesai mereka nikmati, ada gerakan sendok dan garpu bergerak sendiri. Ada seorang ibu yang bercerita saat dia mencuci, dia merasa badannya bergerak sendiri. Ada sebuah peristiwa besar, juga ada banyak yang sedang bermain, sedang di rumah nonton TV, lari dan meninggalkan tempat itu untuk pergi keluar rumah. Peristiwa besar. Setiap orang dalam perjalanan hidup pasti mengalami sebuah peristiwa besar. Negara kita maupun masyarakat negara yang lain sekarang pun mengalami peristiwa besar dengan adanya sebuah COVID-19 ini. Semua segi aspek kehidupan dirubah.
karena kalimat pendek COVID-19 ini. Gitu. Cara kita belajar, cara kita berkomunikasi, cara kita berbelanja, semua segi kehidupan dirubah sedemikian besar. Tuhan memberikan kita peristiwa besar kepada kita semua. Apakah itu berarti Tuhan tidak menyayangi kita? Apakah itu berarti Tuhan tidak beserta kita? Tuhan ada dan akan selalu ada. Justru dengan sebuah peristiwa besar ini, Tuhan ingin kita menjadi orang yang lebih besar. Kalian diproses Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih dari sebelumnya, menjadi anak-anak yang lebih bisa, lebih mampu untuk melakukan hal-hal yang besar. Sehingga Tuhan sentil kita dengan peristiwa besar. Tidak perlu kalian semakin menggerutu, menyalahkan, mengeluh, do something. Hanya menyalahkan, aduh tidak bisa belajar dengan bertatap muka, tidak enak, belajarnya semakin banyak kesulitan, belajar tidak bisa sharing dengan teman, belajar berkelompok tidak bisa. Hari ini atau bulan ini keluargaku sedang bermasalah besar. Ayah misalnya kena PHK, ibu misalkan sedang sakit. Pembelajaran sedang banyak dan aku tidak punya paketan yang banyak. Aku kebingungan, masalah menumpuk, menyesal, mengeluh, mengolok, marah. Apakah ini semakin membuat kita kuat? Apakah akan membuat dan merubah keadaan ini? Jawabannya tidak. Dari peristiwa besar, satu yang harus kalian punya, satu yang kalian harus miliki, pertama adalah iman. Tetaplah beriman dan yakinlah pada imanmu. Dengan beriman dan dengan kalian tetap melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang yang beriman, kalian akan pasti menjadi manusia yang berpengharapan. Pasti. Setelah kalian berpengharapan, jangan lupa untuk juga melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kasih, iman, pengharapan, dan kasih. Tetaplah berteguh kepada iman kita dalam etika bergaul, berteman, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pilihlah teman yang membuat relasi kalian menjadi menyenangkan, memotivasi, saling menguatkan, tanpa harus memilih-milih teman, tetapi kalian harus dan wajib pergaulan yang beretika atau bersopan santun. Ada masalah dengan teman, pergolakan dengan teman, apakah itu membuat kemudian kita patah semangat dan marah kepada Tuhan? Tidak. Kalian diproses Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih besar, menjadi orang-orang yang ingin Tuhan ciptakan menjadi yang lebih dari sebelumnya. Perbedaan dalam berteman, gitu ya. Ini dalam kenyataan kehidupan kita, dalam berteman, berrelasi, bersaudara, ada banyak perbedaan. Saudara kalian, dari saudara kandung, keponakan, dari kakek atau nenek atau bibi, bude, pakde kalian, semuanya berbeda. Warna kulit, kemudian bisa dibedakan juga dengan secara fisiknya, warna kulit, tinggi badannya, kebiasaannya, dan kepribadiannya. Tetapi dengan keberagaman, macam-macam keberbedaan itu tidak menjadi sebuah hal yang menghalangi kalian untuk
tetap berelasi dan baik. Harus tetap berelasi dan baik. Anggaplah sebuah perbedaan itu menjadi sebuah keunikan. Ya. Jadi biarkan itu apa adanya. Semua perbedaan itu Tuhan yang cipta, Tuhan yang mau, Tuhan yang buat. Dan itu akan tetap baik adanya jika kita juga menyikapi baik. Peristiwa kebangkitan Tuhan di sini memberikan kita penguatan bahwa kematian bukan sebuah akhir, tetapi sebuah awal, dan kebangkitan Tuhan sebuah bukti bahwa kita tetap ada sebuah pengharapan, tetap berteguh dalam iman, tetap berteguh di dalam harapan, dan tetap setia pada perbuatan-perbuatan baik. Berteman, berelasi dengan saudara siapapun itu, satu hal yang sangat sering disampaikan dalam banyak kesempatan, yakni tentang narkoba. Janganlah mencoba sedikit ngincipi, tidak ada dan tidak perlu itu dicoba. Kalau dalam kondisi kita sedang sakit, kita hanya perlu obat dan yang sewajarnya. Contoh misalkan kalian dalam kondisi kepala saya pusing misalnya. Obat pusing itu apa? Diminum berapa kali? 1 kali minum berapa tablet? Lakukan sesuai aturannya. Kalau dalam kondisi badan yang capek, tidak perlu pakai minuman pengembalian stamina tubuh supaya cepat kembali tubuhnya, tanpa memikirkan aturannya. Biarkan tubuh kita yang sedang capek ini beristirahat. Karena tubuh kita juga butuh beristirahat. Minum, makan yang bergizi untuk mengembalikan fungsi tubuh kita dengan baik. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini saya ingin juga kalian tahu bahwa keadaan pandemi seperti ini bukan sebuah hukuman dari Tuhan. Tetap ada sebuah pengharapan. Kalau kalian sebagai seorang anak saja minta kepada orang tua, "Mah, Pa, saya minta belikan buku," misalkan. Orang tua pasti akan membelikan buku gitu. Memenuhi kebutuhan anak. Itu orang tua yang sama-sama manusia gitu. Apalagi seorang yang maha memberikan yang pasti lebih dari yang kita butuhkan. Tetaplah kuat dalam iman dan pengharapan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kesalahan, apapun keadaan, bagaimanapun kita. Disampaikan juga di dalam Matius bab 5 ayat 3 dan 12, ayat 3 sampai 12 tentang khotbah di bukit. Bisa dilihat dari puji syukur yang itu halaman 5 juga tentang sabda bahagia. Di sini jelas disampaikan bahwa kita tidak perlu yang namanya takut. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Tuhan tidak mungkin memberikan kita sebuah masalah tanpa ada sebuah kekuatan untuk menyelesaikan. Tuhan tidak mungkin memberikan kita sebuah keadaan yang berat kalau tanpa Tuhan memberikan kita kekuatan. Pasti akan Tuhan sediakan. Tuhan hanya ingin supaya kita tetap beriman dan berteguh dalam berpengharapan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Tuhan berpesan,
bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Pada akhirnya pun kita akan kembali kepada Tuhan. Apa sih yang kita mau bawa? Tidak ada, hanya sebuah kegiatan baik, amal baik yang akan menghantarkan kita pada akhirnya. Anak-anak sekalian, semoga apa yang kita baca pada renungan hari ini memberikan kita sungguh kekuatan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam keadaan apapun, bagaimanapun kita, terpuruk, kecewa, bermasalah besar, ketakutan, semuanya akan Tuhan pulihkan asal kita tetap punya sebuah iman dan selalu percaya bahwa Tuhan selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan saat ini sungguh-sungguh dapat membangkitkan, menguatkan iman kita. Marilah kita lanjutkan dengan mengakui pengakuan iman kita. Kita bisa pakai, kalian bisa pakai dari puji syukur jika belum hafal dari puji syukur halaman 1. Kalian bisa buka puji syukur halaman 1. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita juga pada kesempatan ini berdoa untuk teman-teman kita. Kita doa umat. Doa umat. Bagi seluruh siswa dan remaja kita saat ini, semoga Roh Kudus senantiasa membimbing dan menuntun hati dan pikiran mereka, sehingga para siswa, para muda-mudi kita pada masa kini mampu menentukan, mampu memilah sikap beretika dalam bergaul, berteman, berelasi berdasarkan pada kebinekaan bangsa tanpa meninggalkan iman mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para siswa, khususnya kelas 9 SMP PGRI 9, semoga semua para siswa dan siswi kelas 9 mendapatkan nilai hasil ujian terbaik, supaya mereka dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang sesuai dengan kebutuhan dan masa depan mereka, sehingga mereka dapat mengembangkan dan mendewasakan diri dengan baik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para karyawan, guru, dan tenaga pendidik SMP PGRI 9, semoga seluruh para karyawan, guru, dan tenaga pendidik diberikan kesabaran, kekuatan dalam membimbing, mengarahkan, dan menghantarkan para siswa dalam proses perjalanan belajar mereka, dan mampu menjadi contoh maupun teladan kebaikan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi para orang tua,
Semoga para orang tua dikaruniai kekuatan limpahan kasih dalam menemani tumbuh kembang anak-anak yang semakin membutuhkan tenaga, perhatian, dan waktu yang sangat besar, sehingga masa pandemi ini tidak mengurangi semangat mereka untuk menjadikan anak-anak menjadi siswa-siswi, anak-anak yang berkepribadian yang membanggakan dan sesuai dengan harapan para orang tua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua yang terlibat dalam acara ini, semoga limpahan kasih iman dan harapan kita senantiasa menguatkan dan meneguhkan hidup kita. Semoga roh kebijaksanaan dan roh kesalehan, roh takut akan Tuhan selalu menuntun hati dan pikiran kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kita akhiri dengan doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, marilah kita tutup ibadat pagi kita dalam pondok kasih ini dengan doa penutup. Kemudian kita mohon berkat Tuhan dan akan kita tutup dengan lagu penutup. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang berlimpah hari ini hingga acara ini berakhir. Terima kasih Engkau bimbing kami, Engkau berikan kami kesempatan, Engkau berikan kami sebuah tempat, acara, sarana untuk mengenal Engkau, mengingat akan segala kebaikan-Mu, menguatkan kami akan pengharapan-Mu, menguatkan iman kami akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Berkatilah kami, para teman-teman kami, semua saudara, orang-orang yang akan kami jumpai, sehingga mereka pun dapat merasakan begitu besar kasih dan karunia-Mu atas mereka. Doa yang jauh dari sempurna ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kegiatan selanjutnya hari ini diberkati oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, kita diutus. Amin. Kita siapkan lagu penutup dari puji syukur 520. Kita siapkan 520. Hectis quem fecit Dominus, exultemus et laetimus